Karena hamil, seorang TKW harus membayar denda sebesar 17 juta ke agensinya atau memilih masuk penjara atau bekerja tanpa gaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat dunia BNI, welcome back to my channel. Hari ini yang hangat diperbincangkan di kalangan pekerja migran Indonesia, teman-teman, yaitu kisah seorang TKW yang bekerja di Singapura. Dia baru saja terbang ke Singapura. Sesampainya di Singapura, saat menjalani check up, dia dinyatakan hamil. Jadi di Singapura baru tahu kalau dia keadaan hamil. Waktu di Indonesia itu nggak tahu. Karena agensi merasa udah banyak mengeluarkan uang ya untuk proses penerbangan TKW tersebut ke Singapura, makanya pihak agensi meminta denda kepada TKW tersebut. Dilansir dari suara BMI.com, sebuah kisah dialami oleh seorang TKW yang bekerja di Singapura, di mana setelah kepulangan dan berangkat lagi ke Singapura, ternyata hamil. Beginilah kisahnya. TKW ini sebulan yang lalu dipulangkan ke Indonesia karena bosnya sudah tidak membutuhkan pembantu lagi. Sesampainya di Indonesia, ia biasa berkumpul dengan suaminya hingga 1 bulan di rumah. Setelah 1 bulan dan mencari agensi, akhirnya ia dapat salah satu agensi di Batam. Singkat cerita, ia proses baru dan terbang ke Singapura beberapa waktu lalu, namun sesampainya di Singapura, ia bersama agensi melakukan tes kehamilan dan hasilnya positif. Padahal sebelum berangkat, ia sudah tes di Indonesia dan hasilnya adalah negatif. Karena hal inilah agensi marah dan meminta ganti rugi sebesar 17 juta kepada TKW yang tak mau disebutkan namanya itu, dan jika tidak mampu membayar, akan dipekerjakan tanpa gaji. Ya, karena hal inilah ia sempat bingung dan harus berbuat apa. Agensi juga mengancam memenjarakan jika tidak sanggup membayar. Nah, menurut suara BMI.com, menjawab kasus seperti ini perlu diluruskan terlebih dahulu. Yang pertama, apakah dia berangkat secara resmi atau tidak? Dan jika ia berangkat secara resmi, BP2MI sudah membuat aturan bahwa CTKI wajib ikut asuransi. Dalam pasal 15 klausul C, aturan tersebut menyebutkan bahwa jika gagal ditempatkan bukan karena kesalahan TKI, maka bisa diklaim untuk ganti rugi. Bagaimana menurut pendapat Anda guys mengenai kasus ini? Mbaknya hamil ya, dan mungkin itu bukan suatu hal yang ia rencanakan. Itu di luar dugaan juga. Ya hanya bisa membantu doa, semoga masalah ini bisa mendapatkan jalan yang terbaik. Next, berita kabar gembira dari Eva Air, yaitu penggunaan bagasi Eva Air kini mencapai 64 kg per penumpang. Jadi buat teman-teman yang pulang ke tanah air naik Eva Air nggak perlu takut bila keberatan bagasi, karena bagasinya sekarang banyak ya, sampai 64 kg. Nggak cuma Eva Air aja ya, tapi seluruh anggota Star Alliance itu menyediakan bagasi lebih. Seringkali was-was atau takut keberatan bagasi jika bepergian dengan pesawat, kini tidak perlu takut lagi ya jika naik Eva Air atau penerbangan Star Alliance lainnya. Kamu akan diperbolehkan menggunakan bagasi hingga 64 kg per penumpang mulai tanggal 23 Juni 2022 mendatang. Dilansir dari UDN dan Taiwan News, untuk penerbangan internasional dari dan ke Eropa, Oseania, serta Asia, sebelumnya jatah bagasi terdaftar untuk penumpang kelas ekonomi adalah 30 kg. Dengan konsep kebijakan baru maskapai Eva Air bersama dengan anggota maskapai Star Alliance lainnya, maka penumpang
Untuk Royal Laurel atau kelas bisnis ya, dapat membawa 2 bagasi dengan berat masing-masing hingga 32 kilogram dengan total 64 kilogram, dan kelas ekonomi premium dan juga ekonomi diperbolehkan membawa 2 bagasi dengan berat masing-masing sebanyak 23 kilogram dengan total 46 kilogram. Kalau dulu kan Eva Air itu untuk kelas ekonomi hanya boleh membawa berat bagasi 30 kilogram. Cuma untuk sekarang yang baru ini boleh membawa bagasi 2 piece dengan masing-masing berat itu 23 kilogram. Jadi totalnya ada 46 kilogram. Kalau untuk harganya itu berapa, maaf saya kurang tahu ya guys. Jadi silahkan teman-teman langsung aja tanyakan ke agen penjual tiket kepercayaan Anda. Thanks for watching and see you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.